guys, what's up, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkum jurnal yang telah saya buat. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan kita lanjut saja ke video berikutnya. Sebelum itu saya akan memberitahu judul yang saya pilih, yaitu Uji Keamanan Sistem Komunikasi VoIP dengan pemanfaatan fasilitas enkripsi pada OpenVPN. Nah, dengan tema yang saya pilih yaitu server dan keamanan pada server atau jaringan. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erina Swanti dengan NIM H10512011082 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Angkatan 2020. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita akan membahas latar belakang nih guys. Nah, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, maka teknologi komunikasi berbasis IP berkembang dengan begitu pesat pula. Saat ini jaringan internet tuh tidak hanya berfokus pada layanan paket data dan aplikasi standar seperti WW atau HTTP, SMTP, FTP, atau layanan data lainnya yang bersifat non-real time dan tidak memiliki QoS. Tetapi dengan ditemukannya teknologi penunjang QoS, jaringan seperti RTP, streaming via internet, dan FTP membuat jaringan IP menjadi reliable untuk mengirim data yang bersifat real time seperti voice, video. Hal ini disebabkan karena VoIP tidak tergantung pada jarak, sehingga membuat layanan bertelekomunikasi menggunakan PC menjadi lebih murah. Skippy, Yahoo Messenger, with Voice, dan masih banyak lagi provider layanan VoIP menawarkan jasa pelayanan VoIP ini. Berkembangnya layanan VoIP ini bukan berarti bahwa tidak ada masalah yang muncul di masa yang akan datang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita kemudian akan membahas rumusan masalah. Nah, yang akan dibahas oleh saya yaitu amankan suatu pembicaraan melalui VoIP yang melalui jaringan IP. Kemudian mengingat sifat dari data paket switch yang dapat ditamping dan dihaltisi datanya. Kemudian teknik keamanan apakah yang paling tepat untuk diimplementasikan untuk mengamankan teknologi VoIP. Kemudian, apakah fasilitas enkripsi pada OpenVPN mampu mengamankan jaringan VoIP? Dan yang keempat, bagaimana performasi yang dihasilkan ketika kita menambahkan suatu mode keamanan pada VoIP. Kita akan lanjut slide berikutnya, yaitu batasan masalah. Nah, yang pertama, paket yang akan dianalisa adalah paket RTP. Paket lain yang tertangkap bersama paket RTP akan dibuang dan tidak masuk perhitungan analisa. Yang kedua, sistem keamanan yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah VPN. Protokol yang digunakan adalah SIP G711 sebagai audio codec dan H263 sebagai video codec. Kodek yang dianalisa adalah G711. Sistem yang dibangun yaitu 6 PC, 1 PC sebagai server VoIP 3 box, 1 PC sebagai BNBX, dan 4 PC sebagai klien. Oke, tujuannya tuh untuk mengetahui celah keamanan pada teknologi VoIP. Yang kedua, mengetahui kualitas suara dan keamanan yang dihasilkan oleh konfigurasi VoIP yang diamankan menggunakan fasilitas enkripsi yang tersedia pada OpenVPN. Yang ketiga, mengetahui bagaimanakah perubahan performasi dan VoIP sebelum dan sesudah diamankan dengan fasilitas enkripsi pada OpenVPN dengan menganalisa delay, packet loss, dan jitter. Kita lanjut. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui celah keamanan pada VoIP dan dalam jaringan dan cara mengatasinya. Yang kedua,
mengetahui performasi VoIP dalam jaringan. Yang ketiga, mengetahui kualitas suara dan keamanan yang dihasilkan dan konfigurasi VoIP VPN dengan melakukan perekaman dan diputar. Yaitu kesimpulannya itu komunikasi menggunakan VoIP relatif tidak aman karena percakapan yang terjadi dapat direkam dan diputar ulang. Yang kedua, hasil dari pengujian yang telah dibuat fasilitasnya yang ada pada enkripsi OpenVPN mampu mengamankan teknologi VoIP sehingga percakapan yang terjadi tidak akan direkam dan tidak dapat diputar ulang. Ketiga, kualitas komunikasi VoIP secara umum baik, terbukti delay, jitter dan packet loss yang terjadi berada pada standar yang baik, yaitu tidak melebihi standar yang direkomendasikan IUT, yaitu delay kurang 150 meter per second untuk jitter 30 meter per second, dengan packet loss berada di kisaran 10% sampai 30%. Dan untuk kualitas komunikasi VoIP dan VPN secara umum juga baik, terbukti delay, jitter dan packet loss yang terjadi berada pada standar yang baik, yaitu tidak direkomendasikan standar IUT melebihi standar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini sebenarnya menjelaskan secara rangkum gitu. Jadi kalau mau dijelaskan secara lengkap itu menurut saya itu adalah sidang skripsi ya. Saya juga sebenarnya cari-cari jurnal itu isi konsepnya sebenarnya nggak seperti ini, lebih rinci lagi. Cuma yang diberikan itu seperti membuat suatu rangkuman skripsi gitu ya. Jadi saya hanya merangkum yang menurut saya itu seperti jurnal. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena ini bukan skripsi tapi rangkum jurnal. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat ada yang tersinggung. Terima kasih dan sampai jumpa.